Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang memahami gerakan Islamisasi di Nusantara dengan beranggotakan Fitri Milenia Agatha NIM 140, Erika Afifah NIM 150, dan Maharani Adyas Putri. Nama saya Maharani Adyas Putri NIM 151. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori Islamisasi Nusantara. Pada sejarah kedatangan Islam di Nusantara, tentu menimbulkan beberapa diskusi serta perdebatan antar para ahli, di mana secara garis besar membahas tentang tempat asal kedatangan Islam, siapa yang menyebarkan, serta waktu kedatangannya. Sehingga dalam diskusi dan perdebatan ini terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Yang pertama yaitu adanya teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, Mokwet, serta sarjana Belanda lainnya yaitu Piet Snepel, Snok, dan Hortronch mengatakan bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat. Adanya teori ini didasarkan karena ditemukannya batu nisan yang terlihat mirip dengan batu nisan yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Dengan ditemukannya batu nisan ini, disimpulkan bahwa batu nisan di Gujarat dihasilkan bukan hanya untuk pasar lokal, namun juga ke kawasan lain termasuk Sumatera dan Jawa, sehingga orang-orang Nusantara juga mengambil Islam dari sana. Namun, teori Gujarat ini disanggah oleh Marison yang mengatakan bahwa meski batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara bisa jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal. Selain itu, Marison juga mengatakan bahwa pada masa Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu pada 698 Hijriah atau 1297 Masehi, dan barulah 1 tahun kemudian, tepatnya 699 Hijriah atau 1298 Masehi, Gujarat baru ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Hal ini ditaklukkan oleh para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. Selanjutnya yaitu teori Mekah, di mana teori ini dicetuskan oleh Hamka pada pidato Dies Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta. Beliau menganggap bahwa bangsa Arablah sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat, di mana Gujarat dikatakan sebagai tempat singgah, Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam, dan Mekah sebagai pusat. Hamka juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 dan berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-7 atau pada abad pertama Hijriah. Karena kenyataannya di Nusantara, abad ke-13 telah berdiri suatu kekuatan politik Islam. Sehingga dalam seminar yang dilaksanakan pada tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Indonesia, disimpulkan bahwa Islam datang langsung dari Arabia dan bukan pada abad ke-12 atau abad ke-13, melainkan abad ke-7. Selanjutnya yaitu teori Persia, di mana pada teori ini memiliki pandangan yang berbeda dengan teori Gujarat dan teori Makkah. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jayadiningrat, di mana beliau berpendapat bahwa agama Islam berasal dari Persia yang kemudian singgah ke Gujarat pada sekitar abad ke-13. Pada teori ini juga menjelaskan bahwa ada beberapa kesamaan kebudayaan masyarakat Islam di Indonesia dengan Persia. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Di Minangkabau, bulan Muharram disebut bulan Husan Husain. Di Sumatera Tengah bagian barat disebut bulan Tabut. Kemudian yang kedua, adanya kesamaan ajaran Syaih Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Dan yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem Fakta perkembangan Islam di Indonesia. 1. Kehadiran para pedagang Muslim 7-12 Masehi. Tahap ini merupakan periode permulaan kedatangan para pedagang dan sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya Nusantara, yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat.
Perdagangan ini dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Dalam fase perdagangan ini, para saudagar Muslim juga melakukan dakwah Islam dengan cara damai, sehingga memudahkan mereka untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam pada masyarakat lokal. Yang kedua yaitu terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam 13-16 Masehi. Setelah komunitas Islam merasa kuat dan mapan, mereka mulai membentuk pemerintahan Islam. Kerajaan Samudra Pasai diyakini sebagai kerajaan pertama di Indonesia. Bukti kuat yang menjelaskan tentang itu adalah ditemukannya makam Malik al-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara. Dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu, dua teks Melayu tertua, Malik al-Saleh digambarkan sebagai penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah adalah Sultan ke-6 kerajaan Malaka yang membuat Islam berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Di bagian lain, di Jawa saat itu sudah memperlihatkan bukti kuatnya peranan kelompok masyarakat Muslim, terutama di pesisir utara. Sejak abad 15 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara yakni Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan oleh para wali di Jawa. Kegiatan itu mulai tampak sebagai kekuatan politik di pertengahan abad ke-16, ketika kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa berhasil merebut ibu kota Mojopahit. Sejak itu, perkembangan Islam di Jawa telah dapat berperan sebagai politik, di mana para wali dengan bantuan kerajaan Demak, mereka bahkan berhasil meluaskan pengaruh Islam ke beberapa daerah luar Jawa seperti Lombok, Banjarmasin, Ternate, Tidore, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pelembagaan Islam. Pada tahap ini, sosialisasi Islam semakin meluas dan masuk ke pusat-pusat kekuasaan, menembus sampai hampir ke seluruh wilayah Nusantara. Jika melihat sejarah perkembangan Islam di Nusantara, peranan ulama dalam proses penebaran Islam sangat besar. Sebagian dari mereka juga ada yang menduduki jabatan resmi dalam pemerintahan, baik sebagai penasihat raja, kotli, atau mufti. Di kerajaan-kerajaan Aceh, Demak, Banten, dan Makassar, sejumlah ulama dikenal sebagai penasihat raja sekaligus menjadi kotli atau mufti. Dengan demikian, pengaruh mereka tidak hanya terbatas pada masyarakat luas, tetapi juga pada para penguasa dan mengambil kebijakan. Presentasi dari teman saya yaitu Corak Islam di Nusantara. Corak Islam di Nusantara telah melahirkan sejumlah teori masuknya Islam dari asal-asal yang berbeda. Islam di Indonesia pada dasarnya memiliki corak dan karakter yang beragam, baik dari sisi pemikiran maupun gerakan. Keragaman ini tercermin dari jumlah organisasi keislaman dan kepentingan atas nama Islam yang dari waktu ke waktu semakin lama semakin beragam. Contohnya yaitu seperti yang pertama dari segi gerakan dan organisasi massa, yaitu ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain. Yang kedua dari organisasi kepemudaan, yaitu ada PMII, HMI, dan lain-lain. Yang ketiga dari kelompok kepentingan, yaitu ada FPI, Hizbut Tahrir, dan lain-lain. Yang keempat dari partai politik, yaitu ada PKB, PNU, PPP, dan lain-lain. Yang kelima dari sisi pemikiran, yaitu ada Islam tradisionalis, Islam modernis, dan lain-lain. Corak dan warna Islam di Nusantara yaitu ada awal, tengah, dan modern. Sehingga Islam Nusantara memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan karakteristik Islam di kawasan lainnya, mulai dari keunikan geografis, sosial politik, dan peradaban. Islam Nusantara sebagai Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan, kultur, subkultur, dan agama yang beragam, tetapi juga layak mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sifatnya, yakni rahmatan lil alamin. Pesan rahmatan lil alamin ini menjiwai karakteristik Islam di Nusantara.
yaitu sebuah wajah yang moderat, toleran, cinta damai, dan menghargai keberagaman. Intinya adalah Islam yang merangkul, membina, memakai hati, bukan memaki-maki, dan Islam yang memberi pemahaman, bukan memaksakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.